Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua maupun yang dalam dewan yang juga di rumah masing-masing. Kita akan memulakan kebaktian kita pada pagi ini dengan doa. Baik, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami memuji nama-Mu, kami meninggikan nama-Mu dan kami mengucapkan terima kasih kepada Engkau oleh kerana kasih-Mu, penyertaan Engkau, pertolongan Engkau kepada kami sepanjang minggu ini sehingga kami dapat datang memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, pada pagi ini kami bersyukur kami dapat datang memuji dan menyembah Engkau. Kami berdoa bagi setiap jemaat kami, dimanapun mereka pada saat ini, di rumah mereka masing-masing Tuhan. Tuhan, Engkau bersama mereka. Tuhan, pada pagi ini kami mohon ya Tuhan, serahkan semua anak-anak kami yang main muzik dan semuanya. Dan anak-Mu yang membawa kami dalam puji sembah. Dan saudara kami yang membawa kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami mohon Engkau urapilah setiap pribadi kami. Dan kami mengundangkan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Menjamahkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang hidup Tuhan. Yang membawa perubahan dalam hidup. Yang membawakan pembebasan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami memuji nama-Mu. Kami meninggikan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan sekarang kita akan memulakan puji sembah kita dengan jemputkan anak kita Roy untuk membawa kita dalam puji sembah. Dan selepas itu nanti saudara kita Freddy akan membawa kita belajar dari firman Tuhan. Dan kita bersyukurlah kerana anak-anak kita yang selama ini membantu kita untuk kita supaya kita dapat mengadakan kebaktian kita dengan secara recording. Dan pada pagi ini saya bersyukur, berterima kasih kerana Tuhan itu baik, sungguh baik.
Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
Tuhan Yesus. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami serahkan waktu ini, masa ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara lewat daripada firman-Mu, meneguhkan, menguatkan, membangunkan iman kami. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus. Pada pagi hari ini saya akan membawa firman Tuhan yang temanya, judulnya adalah kuasa pengampunan ataupun the power of forgiveness. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasal 4 ayat 30 hingga 32. Dan demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula terhadap segala kejahatan. Ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus mengampuni kamu. Allah ingin memberkati kita dengan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, dan berkat-Nya yang penuh dengan kelimpahan. Tetapi seringkali kita tidak mengalaminya. Kenapa perkara seperti itu terjadi dan berlaku di dalam hidup kita? Oleh kerana sikap hati kita yang tidak beres dan tidak tulus di depan Allah. Apakah sikap hati yang dimasukkan itu? Sikap hati yang kita tidak bisa mengampuni orang lain. Sikap hati yang penuh dengan kemarahan, kepahitan, kebencian, kedengkian, iri hati, dendam, dan kekecewaan yang lain. Kepahitan dan sikap dendam ini bisa atau boleh terjadi akibat dari kita dikecewakan atau hati kita dilukakan oleh orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Sepertinya suami dan istri, bapa dan anak, menantu dan mentua, teman lelaki dan teman wanita, orang tua kita, dan orang yang kita hormati dan kita sayangi. Dan terutama sekali bagi orang-orang yang pernah kita tolong, pernah kita bantu waktu mereka memerlukan kita. Pada pagi hari ini, saudara, saya ingin membawa kita belajar lebih jauh lagi. Kenapa pengampunan itu sangat penting di dalam kehidupan kita? Soalannya, pernahkah Anda diperlakukan sekian rupa? Saya yakin semua kita pernah mengalami luka hati yang sangat dalam di dalam hidup kita. Sehingga kita susah sekali ataupun istilah pengampunan itu sudah tidak ada lagi di dalam diary kehidupan kita. Saya terbaca satu tulisan yang sangat menarik daripada seorang penulis yang bernama Stella Erin. Dalam tulisannya yang berjudul Beautiful Words. Di dalam tulisannya dia berkatakan begini. Pengampunan adalah pengorbanan yang mengandung anugerah pembebasan yang besar. Pengampunan bisa menyambung kembali tali kasih yang telah putus, memperbaiki hubungan yang rosak, bahkan sanggup membebaskan seseorang dari hukuman mati. Semua orang tahu bahwa mengampuni adalah satu sifat yang sangat mulia. Lebih daripada itu, sebagai pengikut Kristus, kita mengerti bahawa mengampuni sangat berkenaan dan menyenangkan hati Allah. Tuhan berfirman, agar kita membalas kejahatan dengan kebaikan, serta mengasihi dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Kita harus mengampuni, bahkan hingga 70 kali 7 kali. Dalam Matius pasal 18 ayat 21 hingga 22. Karena itu, ketahuilah bahawa mengampuni merupakan kehendak dan perintah Allah.
apakah itu lantas menjadi mudah untuk kita melakukannya? Sama sekali tidak. Tetapi Allah mengendaki kita untuk melakukannya. Kalau kita tidak melakukannya, ini berarti kita tidak mengasihi Allah. Saya juga sangat-sangat diberkati saat saya membaca pengalaman seorang penulis yang bernama Karina, yang menulis buku yang berjudul They Could Find No Change. Dalam buku tersebut, dia menceritakan ketika dia difitnah dan harus menjalani investigasi untuk sebuah tuduhan yang dia sendiri tidak lakukan. Saya pasti bahwa sesungguhnya Karina punya kekuatan dan kesempatan untuk membalas dan berbalik menuntut demi memperolehi keadilan. Tetapi dia tidak melakukan hal itu. Hal yang sangat menginspirasi saya adalah dia tidak menggunakan kekuatan itu. Tetapi Karina, dia memilih untuk mengampuni, menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Mengampuni itu sama seperti seorang yang dengan sengaja tidak menggunakan tangannya untuk balas memukul saat dipukul. Dan itu sangat tidak mudah. Kita harus ingat, dalam perjanjian lama, di dalam kejadian, ada seorang bernama Yusuf. Kita ingat Yusuf, dia telah dijual oleh abang-abangnya kepada seorang bukan bangsanya, yaitu Potifar. Dia dibawa ke rumah Potifar menjadi budak. Di sana dia juga difitnah oleh istri Potifar, difitnah melakukan perselingkuhan atau perzinaan dengan istri Potifar. Lepas itu dia dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara dia mengalami masalah juga karena dia tetap ingat bahwa dia harus melakukan pengampunan. Di dalam penjara, dia berjumpa dengan dua orang juru minum raja, dan akhirnya Tuhan memberkati dia. Adakah Yusuf membalas kejahatan dengan kejahatan? Tidak. Tetapi Yusuf, dia mengetahui bahwa rencana Tuhan itu sangat indah bagi dia. Waktu dia menjadi Prime Minister atau Perdana Menteri di Mesir, dan apabila abang-abangnya datang kepada dia dan mereka meminta membeli makanan daripada dia, dia tidak memarahi mereka, dia tidak menyalahkan mereka, malahan dia mengampuni mereka. Dan itulah hal-hal pengampunan. Itulah sebagai contoh dalam Alkitab orang yang sangat mengasihi. Pergumulan dalam mengampuni adalah satu hal nyata di dalam hidup sehari-hari. Tak seorang pun kebal terhadap rasa marah, kecewa, dan tersakiti. Sengaja atau tidak, kadang-kadang melukai dan merugikan kita. Walau banyak orang tahu bahwa mengampuni adalah sebuah keharusan, namun sulit untuk dilakukan. Justru karena itu, pengampunan itu mahal harganya. Tiada yang bisa melakukannya, kecuali diampunkan oleh kekuatan yang melampaui dirinya. Saudara dan saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, ada 5 hal yang sangat penting yang saya hendak huraikan kepada kita pada pagi hari ini berkaitan dengan kuasa pengampunan. Pertama, pengampunan membuat kita diampuni. Dalam doa Bapa kami, dalam Matius pasal 6 ayat 12, Yesus mengatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu di sorga akan mengampuni kamu. Tetapi kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan
mengampuni kesalahan kamu. Di sini firman Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kalau kita mau diampuni kesalahan kita, dan kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ada satu contoh dalam Alkitab bercerita mengenai pengampunan, yaitu terdapat di dalam Matius pasal 18 ayat 21 hingga 35. Di dalam firman Tuhan itu ada seorang hamba yang seharusnya dihukum kerana tak mampu melunasi hutangnya sebanyak 10,000 talenta. Oleh belas kasihan raja, ia dibebaskan dan hutangnya dihapuskan. Kalau kita melihat 10,000 talenta itu sama nilainya dengan 1 dinar. 1 dinar sama nilainya dengan 6,000 talenta. Setelah dibebaskan dan ia berjumpa dengan temannya yang tak sanggup membayar hutang sebesar 100 dinar padanya. Ini kalau kita melihat 1 dinar, 1 talenta sama nilainya 6,000 dinar. Ini berarti kalau 10,000 talenta, kalau didarab dengan 6,000 dinar, berarti dia berhutang sebanyak 60 juta dinar kepada raja. Raja tahu dia tidak mampu menghapuskan atau melansaikan hutangnya, kerana hutangnya sangat banyak. Namun demikian, dia mohon belas kasihan kepada raja, dan raja mengampuni dia dan menyelesaikan hutangnya yang sebanyak 60 juta dinar. Tetapi hamba itu telah menerima pengampunan atas hutang besar yang tak akan pernah mampu dibayarnya. Tetapi dia tidak memberi pengampunan pada orang yang berhutang kepadanya, yang jumlahnya lebih kecil dibanding pada raja. Hutang temannya sebanyak 100 dinar. 100 dinar kalau kita lihat, 1 dinar adalah gaji orang pada waktu itu bekerja 1 hari. Gaji bekerja 1 hari pada waktu itu hanya 1 dinar. Ini berarti kalau 100 dinar, ini berarti itu adalah gaji orang yang bekerja selama sekitar 4 bulan lah. Tetapi raja telah melansaikan dan memaafkan hutangnya yang begitu banyak, yaitu 60 juta dinar, tetapi dia tidak mampu dan dia tidak sanggup untuk melunaskan hutang temannya yang sebanyak 100 dinar. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya sang raja murka dan menghukumi dia sampai ia mampu melunasi seluruh hutangnya. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, mengampuni bukan hanya membebaskan orang lain dari hutangnya pada kita, tetapi mengampuni juga berarti membebaskan kita dari kita sendiri. Meskipun kita telah ditebus dari dosa dan maut, namun kita selalu memerlukan pengampunan dari Tuhan, kerana dalam hidup sehari-hari kita masih bisa jatuh dan dalam dosa. Bila kita mau diampuni oleh Tuhan, kita pun harus bersedia mengampuni sesama kita. Sikap yang tidak mau mengampuni akan menyebabkan kerugian besar di dalam hidup kita. Adakala penyakit bisa timbul akibat daripada dosa kita. Ini sangat merugikan kita. Saya ada dengar seorang pendeta berkhotbah mengenai seorang hamba Tuhan yang cerita seorang hamba Tuhan berkenaan dengan seorang jemaat yang menderita penyakit pergelangan tangan dia selama bertahun-tahun. Dia telah diantar pergi berobat di hospital dan didoakan, tetapi tidak sembuh.
pada satu hari, di mana hamba Tuhan ini dia berkhotbah, orang ini sudah lama sakit, mungkin sekitar berpuluh-puluh tahun, tapi dia tidak sembuh. Satu kali ini hamba Tuhan berkhotbah tentang hal pengampunan. Waktu itu selepas dia berkhotbah, dia pun dia menyiapkan untuk menerima perjamuan kudus. Tetapi ibu ini waktu dia mendengar khotbah, dia teringat bahwa dia pernah mempunyai kepahitan, kejengkelan, kedengkian terhadap saudara daripada suaminya. Jadi dia teringat, lalu dia datang kepada Tuhan, dia minta maaf, minta ampun kepada Tuhan. Lepas dia minta maaf dan ampun kepada Tuhan pada hari itu, lepas itu dia mengambil perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Kembali dia ke rumah, pada hari berikutnya sakitnya sudah hilang, tidak ada lagi. Ini berarti kalau kita mempunyai dendam, menyimpan kepahitan di dalam hidup kita, penyakit itu akan ada di dalam kita dan akan mengingatkan kita. Mungkin kita pernah menyimpan perasaan marah, dendam, benci, dengki kepada orang, dan Tuhan mengingatkan kita melalui penyakit ini supaya kita mengampuni. Kita balik, kita periksa diri kita sendiri, sama ada kita pernah mengampuni ataupun kita melepaskan pengampunan. Dan saya teringat dengan cerita ini tentang pengampunan. Apabila dia telah melepaskan pengampunan, jadi dia sembuh. Jadi saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, tidak juga semua penyakit itu akibat daripada kita tidak melepaskan pengampunan, tetapi mungkin ada di dalam hidup kita. Kita harus mengampuni orang yang pernah menyakiti hati kita. Apabila kita minta pengampunan dari Tuhan, kita juga seharusnya melepaskan pengampunan kepada orang yang pernah mengecewakan kita, yang pernah melukakan hati kita. Pasti Tuhan memberikan kesembuhan. Kita harus periksa diri sendiri, sama ada kamu masih menyimpan dendam dan kepahitan terhadap orang lain. Tuhan mau kamu mengampuni orang itu, dan setelah itu Tuhan pasti akan berikan kesembuhan. Yang kedua, pengampunan membuat ibadah kita diterima. Matius pasal 5 ayat 24 hingga ayat 23 hingga 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Tuhan itu melihat hati kita. Tuhan bukan melihat luaran dan penampilan kita. Ibadah kita tidak bernilai loh apabila kita masih menyimpan kepahitan dan kebencian kepada seorang sama yang lain. Kita lihat firman Tuhan ini. Sampai dia suruh kita tinggalkan persembahan kita. Kita harus pergi berdamai dengan orang yang pernah menyakiti hati kita dan kita pernah membenci kepada kita. Yesaya pasal 59 ayat 1 hingga 2. Sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah dosamu. Ini berarti Tuhan mau memberkati kita. Tuhan mau memberikan kasih kurnia yang melimpah kepada kita. Tetapi kita kadang-kadang kita tidak menerima dan menikmatinya. Kenapa? Karena dosa kita. Dosa yang memisahkan kita dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Termasuk dosa tidak mengampuni. Saya lihat kadang-kadang ada orang yang suka pindah
dari gereja satu ke gereja yang lain, untuk meluluskan diri dari perasaan tersinggung, marah kepada anggota jemaat yang lain, kepada pelayan Tuhan, bahkan kepada hamba Tuhan. Dia pikir dia dapat cari gereja yang sempurna, yang bisa memuaskan hatinya. Saya kira tidak ada gereja yang sempurna yang bisa memuaskan hatinya. Kalau gereja yang sempurna itu ada di kota itu, saya cadangkanlah kepada kamu yang suka pindah gereja, jangan kamu masuk ke gereja itu. Apabila kamu masuk ke gereja itu, dan gereja itu menjadi gereja yang tidak sempurna, dan kamu akan menyebabkan permasalahan di dalam gereja itu. Tetapi yang sebaiknya, kalau kamu ada masalah, perselisihan dengan anggota jemaat di mana kamu melayani, yang lebih baik kamu lakukan adalah kamu datang kepada Tuhan dan saling mengampuni, saling mendoakan. Dan itu akan membuat iman kita lebih bertumbuh dan kita akan menjadi orang yang lebih dewasa dengan Tuhan. Dan saya rasa saudara-saudari, gereja itu bukan sorga, tetapi di dalam gereja imanmu akan dibentuk. Kenapa saya katakan begitu? Karena di dalam gereja makin ramai, makin banyak orang dalam gereja itu, makin banyak kamu ketemu dengan manusia-manusia. Ada yang baik, ada yang jahat. Tetapi kita harus ingat, firman Tuhan mengatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Sekiranya ada perselisihan dan salah paham antara jemaat yang lain, solusinya bukan pindahlah, seperti mana saya katakan tadi. Solusinya kita harus melepaskan pengampunan dan maafkan satu sama yang lain. Itulah satu hal yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara tidak mau mengampuni, hatimu akan menjadi kering dan ibadahmu tidak akan mendatangkan berkat. Adalah rugi loh kalau hati kita kering dan ibadah kita tidak mendatangkan berkat. Kita setiap minggu pergi ke gereja, beribadah, kita memberikan persembahan, persepuluhan, tetapi hati kita kering. Kenapa? Karena dosa yang tidak mau mengampuni itu masih ada di dalam hati kita. Saudara dan saudari bisa mendengar khotbah, menyanyi, tetapi saudara tidak menyembah Tuhan dengan cara yang sangat maksimal. Karena dosa itu masih ada dalam kamu. Dan yang ketiga, pengampunan itu menutup celah bagi iblis menyerang kita. Kalau kita melihat di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 10 hingga 11, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kau ampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Ayat 11, supaya iblis jangan memperoleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Bagaimana iblis mendapat keuntungan ke atas kita? Kalau kita tidak mengampuni, iblis mendapat keuntungan di atas kita. Sebenarnya saudara dan saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, ada 2 jalan atau pintu yang sangat lebar bagi iblis untuk masuk, untuk menyerang dan menyerbu kita. Pertama, iblis bisa menyerang dan menyerbu kita melalui penyembahan berhala. Dan yang kedua, iblis bisa menyerang dan menyerbu kita melalui kepahitan hati yang tidak mau mengampuni. 1 Yohanes pasal 3 ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh memiliki hidup yang kekal di dalam hidupnya. Kini kita melihat, apabila kita tidak mau mengampuni, dan kita membenci saudara kita sendiri, kita dikatakan seorang yang pembunuh. Dan firman Tuhan mengatakan, seorang pembunuh tidak akan memiliki kehidupan yang kekal. Ibrani pasal 12 ayat 14 hingga 15, beginilah firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang
dan kerjalah kekudusan, sebab tanpa kekudusan seorang pun tidak akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akal pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencermakan banyak orang. Di sini kita melihat firman Tuhan mengatakan akal pahit. Akal pahit bermaksud di sini akal pahit di dalam hati kita. Akal pahit itu kalau kita tidak mencabutkan dia di dalam hati kita, dia akan bertumbuh lebih dalam di dalam hati kita. Dan maka ianya susah ataupun sulit sekali untuk kita cabut apabila dia sudah berakar panjang. Oleh yang demikian saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum akar pahit, kebencian, dendam itu bertumbuh di dalam hati kita, awal-awal kita mencabut dia dengan melepaskan pengampunan kepada orang, supaya kita tidak dijebak oleh iblis. Pengampunan adalah pilihan agar kita bebas dari jebakan iblis. Pengampunan adalah kemauan dan kehendak kita. Ingatlah Yesus pernah dilukai dan dikecewakan oleh murid-muridnya. Judas adalah seorang daripada murid Yesus yang pernah mengenainya dia, menjual dia dengan harga 30 uang perak. Petrus pernah menyangkal dia selama 3 kali. Dan murid-muridnya pernah meninggalkan dia waktu dia memerlukan mereka. Dan sampai dia disalibkan, dia tetap mengampuni mereka. Adakah Yesus marahi mereka? Tidak. Tuhan katanya, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Di sini kita melihat, Yesus adalah sebagai teladan dan contoh kita dalam kehidupan pribadi kita di dalam Tuhan. Yang keempat, pengampunan membuat doa kita berkuasa. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, Markus pasal 11 ayat 24 hingga 25. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayat 25 mengatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapakmu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Pergolakan, perselisihan, paham akan menghambat doa kita kepada Tuhan. Petrus pasal 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Demikian juga, hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Yakobus pasal 5 ayat 16. Doa yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tetapi saudara, ada penghalang doa. Kalau ada masalah atau ribut, konflik di antara kita sebagai suami istri, maka doa kita akan terhalang. Kenapa? Karena itu dosa. Oleh yang demikian saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini, keributan, konflik di antara suami istri itu memang sering berlaku. Sebagai orang yang berkeluarga, kita kadang-kadang menghadapi keadaan seperti itu. Itu tidak boleh kita lari, kita tidak hindari. Tetapi kita harus ingat, kita harus saling mengampuni, saling memberkati, saling mendoakan satu sama yang lain. Saya masih ingat, ada seorang saudara kami di Selangau, dan dia mempunyai kepahitan terhadap suaminya. Dan setelah beberapa minggu mereka dua tidak berbicara, tidak bercakap, karena kepahitan. Tapi tiba-tiba suaminya meninggal.
dan tidak satu patah perkataan pun yang dibicarakan sepanjang minggu itu. Tetapi apabila itu berlaku, ibu ini dia sangat menyesal. Tapi menyesal sudah tidak ada gunanya. Kenapa? Karena itu sudah tidak terjadi. Dalam 1 minggu tidak berbicara, tidak tidur sama, tidak hidup sebagai suami istri. Tetapi akhirnya suaminya meninggal secara tiba-tiba. Dan dia mengalami tekanan yang sangat di dalam hati dia. Karena suaminya tidak beritahu dia berapa duit dia ada dalam banknya, di mana tanah mereka, di mana semuanya dia tidak tahu. Dan itulah saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Sekiranya ada pergolakan, percocokan di antara suami dan istri, kita harus selesaikannya baik-baik. Kita doa, saya pasti kita dapat melakukannya. Saya pasti Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk kita mengatasi semuanya. Oleh yang demikian, apabila ada keributan antara suami dan istri yang bisa menghambat berkat Allah, menghambat kuasa doa, dan juga menghambat jawaban doa. Saya masih ingat, saya juga pernah mengalami masalah konflik lah dengan istri saya. Dan bagi saya itu sangat berat. Tetapi saya katakan, yuk mari kita berdoa. Dan kita berdoa, pas kita berdoa, kita rasakan hadirat Tuhan itu ada. Dan konflik yang telah membelenggu kita, itu bisa kita selesaikan. Ya, lepas kita berdoa. Ya, kita masih ingat, kalau kita sudah melakukan sesuatu, ada orang menyakitkan hati kita, kita masih ingat. Tetapi kita setelah katakan, oh itu sudah selesai, itu sudah diampuni, itu sudah saya bereskan, sudah saya doakan, saya sudah melepaskan pengampunan. Alangkah baiknya kalau hati dan pikiran kita seperti itu. Memang kita tidak boleh lupa apa yang berlaku, yang dulu, ya, sejarah hitam dalam hidup kita. Tetapi kita selalu mengatakan bahwa itu, oh sudah saya selesaikan. Baik. Maka dengan itu, kita harus bereskan relasi atau hubungan antara suami dan istri dan antara kita dengan orang lain. Karena kesatuan itu mendatangkan berkat. Kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 133 ayat 1 hingga 3, kalau kita hidup dengan rukun, maka Allah akan mencurahkan berkat-Nya ke sana. Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, saya ingin mengingatkan saudara, sekiranya kita mempunyai perselisihan paham, konflik antara satu sama lain, harus cepat-cepat kita mohon maaf dan mengampuni satu sama yang lain supaya dosa perselisihan kita diampuni oleh Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, Tuhan yang memampukan untuk kita mengampuni. Tuhan yang kita sembah bukan Allah yang memberi perintah pada anak-anaknya tanpa memberi kemampuan untuk melaksanakan perintahnya. Jika Tuhan memerintahkan kita untuk mengampuni, berarti Dia telah menyediakan segala yang kita perlukan untuk melakukannya. Tuhan memberikan kekuatan, kasih, kesabaran, sukacita, penghiburan, damai sejahtera, serta pertolongan dan pembelaan yang sempurna. Ada berkat di dalam pengampunan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, mengampuni tidak mudah, tetapi bukan tidak mungkin. Kuncinya adalah kita harus mau bekerja sama dengan Allah, sebab tiada yang mustahil bagi Allah dan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Allah adalah kasih dan Allah tak pernah gagal. Kita harus tinggal dalam kasih-Nya dan dipenuhi oleh kasih-Nya. Dengan cara itu kita melakukan firman-Nya. Tetapi barang siapa menurut firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. 1 Yohanes pasal 2 ayat 5. Saat ini saya mengajak saudara dan saudari
untuk bersama-sama membuat komitmen untuk sentiasa melakukan firman Allah. Dengan demikian, kuasa kasih Allah akan bekerja di dalam kita, sehingga kita bisa mengampuni. Mari kita selalu membuka hati dan mengizinkan Roh Kudus untuk mengoreksi, membentuk, dan mengubah kita menjadi pribadi yang lemah lembut dan taat. Mengampuni memang menyakitkan bagi kedagingan kita, tetapi bila kita bersedia taat dan berserah, maka kita akan menjadi semakin indah dan serupa dengan Kristus. Sekian, terima kasih. Dan sekarang kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh saudara kita Freddy tentang kuasa pengampunan, the power of forgiveness. In other words, ada kuasa dalam pengampunan itu. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni kita dari segala dosa kita. Apapun dosanya, kita dapat diampuni. Jadi dalam pengampunan ini bagi kita pribadi, dia membebaskan kita, dia akan melepaskan kita, dan kita bersyukur tentang firman yang kita dengar agar dia menjadi membimbing kita supaya kita senantiasa hidup dalam pengampunan Tuhan dan mengampuni satu sama yang lain. Sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi ini, saya ingin memberi satu dua notis kepada kita semua. Sebenarnya last week saya umumkan kebaktian ulang tahun kita ke-20 adalah minggu ini. Tetapi ada masalah teknikal sedikit. Oleh itu kebaktian ulang tahun ke-20 kita, gereja kita akan diadakan minggu yang akan datang. Sempena dengan kebaktian ulang tahun ke-20 ini, dia program tu ada berubah dari yang lain, dari yang biasa kita buat. Dan kedua, kita tidak ada makan bersama seperti dulu itulah. Itu lain tu. Dan seterusnya ketiga, kita terus berdoa, perkara doa bagi kes COVID di negeri kita, di negara kita. Dalam minggu ini kita rasa ada penurunan sedikit dari 600-700 tiap hari sehingga diturun ada 400-500. Ini adalah satu perkara yang kita terus bersyukur, berterima kasih. Hanya Tuhan saja yang dapat menghapuskan penyakit ini seperti dia lakukan pada masa Musa sewaktu ia membawa orang Israel keluar dari Mesir. Jadi kita terus berdoa agar Tuhan campur tangan menghapuskan, menghentikan penyakit COVID di negeri ini. Dan kita juga berdoa bagi jemaat kita tiap hari to cover one another with prayer. Because tadi kita dengar there is power in forgiveness, then we also see that there is power in prayer. To pray for one another, to cover one another, for our young people, for the children, and all of you who are walking, that God will protect us. So with that, let us pray in a closing prayer this morning. Father, we thank you for your goodness that we have heard your word this morning, that you want us to forgive one another as you have forgiven us, Father. We thank you, Lord, that you have forgiven us from sin, from the works of the evil one, Father. Father, we thank you. We pray for this coming week, Father. Lord, that you continue to be with us, continue to help us, menjagakan kami
sewaktu kami masuk luar rumah kami, jemaat kami yang bekerja, yang tidak ada kerja, kami berdoa juga. Jemaat kami agar Engkau terus memberkati, Engkau menjaga. Tuhan, kami juga berdoa bagi kebaktian ulang tahun kami yang ke-20 minggu depan, Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau siaplah hati kami untuk datang bersama-sama memuji dan menyembah Engkau dengan ucapan syukur. Kerana Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang agung, Tuhan yang maha kuasa. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.